Ya iya. Kenapa sih di dalam surat Al-Ikhlas gak ada kata-kata ikhlas gitu? Ya itu menarik ya, bahwa ikhlas itu, kemurnian itu tidak perlu ditunjukkan karena dia hanya bisa dirasakan gitu. Makanya kalau ada orang aku udah ikhlas pret itu biasanya, nah, masih diomongin. Sebentar, ini dari dulu banget saya pingin bertanya bab ini ke Kang Abu. Oh iya. Kang Abu coba bantu saya mendefinisikan ikhlas itu apa? Oke, gantian hostnya ya. Ya tapi memang seseorang itu makin cerdas itu makin pinter bikin joke gitu ya. Iya, pinter apa tuh namanya, bikin guyonan gitu ya. Tapi berkualitas. Iya. Ada kualitas ya. Nah, Oke deh. Gus Baraja dan Kang Abu Marlo luar biasa sekali. Dari uang, dari apa tuh namanya, biar nggak ngomong tentang sugih terus pengen sugih terus gitu ya, aku pengen ganti gitu ya ke tema yang agak religi gitu ya, karena Gus dan Pak Yai gitu. Kalau mereka dipanggil Pak Yai gitu ya, jangan Pak Yai lah, Abu aja gitu. Jokesnya orang pinter ya begini. Gini nih. Ini lagi ngejokes nih. Pak Yai ya. Kenapa sih di dalam surat Al-Ikhlas gak ada kata-kata ikhlas gitu? Ya itu menarik ya, bahwa ikhlas itu, kemurnian itu tidak perlu ditunjukkan karena dia hanya bisa dirasakan gitu. Makanya kalau ada orang aku udah ikhlas pret itu biasanya, nah, masih diomongin. Sebentar, ini dari dulu banget saya pingin bertanya bab ini ke Kang Abu. Oh iya. Kang Abu coba bantu saya mendefinisikan ikhlas itu apa? Oke, gantian hostnya ya. Gitu. Nggak mungkin saya bertanya ke sini kan? Gitu. Iya, jelas Gini, bisa Pak. jawab saya. Ikhlas itu artinya pure. Pure itu artinya murni. Maka kalau yang namanya murni itu nggak ada tempelan. Oke. Nah, saya kasih contoh sederhana. Kita tuh lahir dengan keikhlasan. Tiba-tiba kita diisi oleh kemelekatan. Maka kita disuruh kembali kepada keikhlasan itu tadi. Oke. Sebelum kita tahu uang, kita nggak suka uang. Oke. Sebelum kita nggak tahu pengetahuan, kita ikhlas. Dengan pengetahuan lah kita jadi hitung-hitungan. Maka jadi paradoks. Maka dalam perspektif itu, pengetahuan itu disebut buah huldi. Maka ketika Adam makan buah huldi, Adam lagi makan pengetahuan, dia jadi hitung-hitungan. Gitu loh. Makanya huldi itu yang membuat dia turun. Nah kan turun bukan kayak Mr. Bean, bukan gitu kan. Tapi turun kesadarannya, turun kemurniannya, turun keikhlasannya gitu Gus. Nilai kemanusiaannya? Kesadarannya. Oke. Kesadarannya. Jadi udah konteksnya nggak ada yang menutupi. Saya kasih contoh lagi secara gini. Kita tuh kan pada dasarnya adalah si kesadaran tunggal kan. Ya kan? Gus Baraja punya aplikasi, aku punya aplikasi. Oke. Gus Baraja lahir di orang tua A, aku lahir di orang tua B. Oke. Berarti kedua orang tua kita memberikan virus kepada kita untuk menutupi keaslian kita. Virus ya? Virus lah. Kan yang pertama ngasih virus ke kita orang tua. Si kertas putih siapa yang menulis gitu ya? Betul. Sehingga kita lagi out of program. Sehingga kita jadi punya diri ilusi yang menganggap bahwa aku adalah si virus ini. Jadi kan nggak ikhlas dong. Iya betul. Jadi ikhlas itu bukan masalah ya udah, bukan itu sih sebenarnya. Ketika aku menggunakan kesadaranku, aku sudah tidak membedakan mana sakit mana sehat, aku terima dengan bahagia yang sama gitu Gus. Karena aku udah melampaui dualitas gitu. Iya. Nah, maka ikhlas itu adalah realitas. Di luar ikhlas namanya dualitas. Hitung-hitungan, hitam putih, benar salah, untung rugi. Berarti kan kalau kita masih untung rugi, nggak murni dong. Iya betul. Kita masih ada virus di situ gitu. Iya. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang sudah melepaskan semua tutupan ini, kembali kepada dirimu yang alamiah. Oke. Siapa itu? Percikannya dia juga. Percikannya Allah. Iya. Maka ketika ikhlas, dia pulang. Itulah ilaihi rojiun gitu. Karena dari dulu kebanyakan orang bertanya tentang mendefinisikan ikhlas itu dengan tidak boleh berharap. Oke. Saya malah menggunakan definisi itu. Tidak boleh berharap, iya itu koma. Hmm. Selain daripada Tuhan itu sendiri. Betul. Tapi kalau saya berharap ke Kang Abu itu salah. Saya berharap kepada Mas Hendra itu salah. Yes. Jelas. Yes. Karena rata-rata orang kalau sudah bicara tentang perbuatan berharapnya pada siapa? Pada isi. Betul. Pada ciptaan juga lah kasarnya. Dia bekerja di sebuah perusahaan, dia berharap pada di situ. Makanya di salah tempat bersandar. Betul. Pada orang tua juga kadang-kadang suka bersandar. Benar. Saya menggunakan definisi itu tapi saya komain, saya tambahin. Tidak boleh berharap memang selain daripada Tuhan. Kalau di luar itu emang nggak boleh. Saya pakai definisi yang paling standar. Iya. Kan berdoa perintah. Iya. Ya kan? Iya.
boleh dong kita berdoa. Iya, Kalau nggak boleh berdoa, habis sholat nggak usah berdoa. betul. Tapi yang menarik beda tipis antara berharap dan berekspektasi. Nah, berarti itu yang perlu kita jelaskan. Karena gini, aku berharap, tapi di dalam harapannya ada pengen. Itu namanya ekspektasi. Makanya ada hope dan expectation, harapan dan ekspektasi. Perlu tipis banget, Gus. Kan kalau didefinisikan ekspektasi itu dengan kepingin, dengan nafsu. Apa definisinya? Iya, ya. Gini, nafs itu aplikasi. Isi nafs itu ada 3. Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran, perasaan, emosi yang menginginkan sesuatu jadi keinginan. Kenapa begitu? Karena kita dikasih tools yang namanya panca indera. Maka panca indera itu pintu masuk pertama untuk meningkatkan keinginan kita. Gus Baraja kalau nggak punya mata nggak bisa ngelihat cewek cantik, bener nggak? Iya dong. Ya. Iya dong. Pengen karena ngelihat. Istri saya nonton ini. Daripada saya ngomong cowok. Oh iya, Nggak, bener nggak? lebih bahaya lagi itu kan. Lebih bahaya lagi. Menunjukkan kenormalan saya. Baik, kita kembalikan kepada host. Lanjut Gus. Ini asik Gus, ayo Gus. Gitu, Gus. Gus aja jadi Siap, host. siap. Jadi kenapa sih hal yang paling penting? Kenapa kita penting nomor 1 adalah menjaga panca indera? Karena panca indera adalah pintu gerbang pemberi informasi kepada nafs kita. Sehingga timbullah keinginan. Timbullah keinginan. Dengar-dengar tetangga beli mobil baru. Nah, dengar ini sebagai instrumen masuk kepada daya. Dayanya namanya nafs. Kontrolnya apa, Kang? Kesadaran. Yang tadi nih. Makanya kalau kesadaran yang menyaksikan nafs bisa kita kontrol. Tapi kalau kita lagi jadi nafs, ini kan nggak ada, Gus. Kita berputar-putar dengan pikiran kita, keinginan kita. Kita anggap bahwa pikiran itu diri kita. Kita anggap bahwa perasaan itu aku. Padahal pikiran, perasaan, emosi kan tamu doang. Iya. Isi go, datang, pergi, datang, pergi. Bukan diri kita yang sebenarnya. Bukan dong, karena yang sebenarnya adalah yang bersaksi ini. Ketika aku menyaksikan si nafs, berarti aku lebih besar dari nafs. Disitulah tauhid, Gus. Gitu. Puncaknya adalah ketika aku tidak terkontrol lagi oleh nafs gitu. Nah, nafs ini penting. Makanya si nafs ini kan yang tiap hari kita olah. Bahagia level 3 tadi. Iya. Begitu. Saya nggak butuh. Udah. Kenapa? Butuh apa lagi sih? Kalau udah nyatu sama dia, apa yang akan kurang gitu, Gus? Yang muncul di pikiran aja dikasih. Iya. Dan yang menarik adalah ketika itu masih di pikiran, kita takut terhadap pikiran. Ya. Padahal pikiran itu kan ilusi. Aduh, kayaknya. Saya ngomong wak masa lampau. Jadi sebenarnya gimana nih? Oke, makin bagus ini. Bagaimana kita bisa membedakan pikiran dengan hati? Katakanlah ada satu objek, saya bilang ini ada di pikiran. Tapi boleh jadi masih mungkin itu ternyata ada di hati. Bagaimana membedakan sebenarnya subjek atau objek yang kita pikirkan itu di pikiran atau di hati? Ya, kalau kita udah masuk ke hati sebagai bersaksi, di sini udah tidak ada lagi dualitas hitam putih penilaian, nggak ada penilaian di situ, hanya bersaksi. Oke. Secara sederhana, penyaksian ini intinya cuma ada 3 aja. Kalau boleh saya gambarin pakai bahasa sederhana, tenang, damai, bahagia, selesai. Lagi-lagi tidak berkeinginan. Lagi-lagi. Karena kan sudah dilampaui. Karena kalau masih di pikiran masih gimana ya? Nggak akan tenang, Gus. Oke, dapat. Besoknya. Gini ya. Gimana nih peserta misalnya? Gimana nih? Itu kan itu. Padahal di belakang itu semua ada yang menyaksikan tentang kekeosan ini, keribetan pikiran ini. Karena kenapa? Kitalah sang penyaksi ini. Ya. Yang menarik, sang saksi di aku dan di sampean, sang saksi yang sama. Ya. Kita cuma beda nafsu aja. Ini saya yakin semua penonton akan ada banyak penonton yang tervalidasi keilmuannya. Ya, pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Gitu, Gus. Siap. Gitu. Saya kembalikan. Ya, kita kembali ke Mas Hendra. Kayaknya kita bikin konten sendiri deh nanti. Gitu. Kang Abu, kalau di konsep Jawa itu kan yang dicari orang ketika meditasi itu kan hening gitu ya. Jadi sudah tidak ada pikiran apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa, semua terlampaui. Kita sadar utuh diri kita gitu. Bukan meditasi tapi malah ketemu ini, ketemu itu gitu. Bukan itu. Itu yang namanya hening gitu ya. Kita stay di kesadaran, kekosongan secara keseluruhan gitu ya.
itu kan stagnan gitu. Nah di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana supaya kita bisa selalu konsisten stay di kesadaran itu, sehingga ada tayangan-tayangan apa yang muncul lewat silih berganti, kita tidak kemudian ikut ke situ gitu. Oke. Itu tipsnya apa kan? Ya maksudnya intinya larut tapi tidak hanyut gitu ya. Sip. Melarut tapi jangan hanyut. Iya. Oke, Mas Hendra, yang banyak tidak dibahas. Ini mungkin aku baru cerita sekarang sih. Bahwa level meditasi itu nggak bisa di level awal, langsung meditasi itu nggak bisa. Mas Hendra. Itu harus melalui state dulu nih. Jadi kalau ada orang nggak langsung atau nggak ngerti state-nya, tiba-tiba belajar meditasi, dijamin nggak akan berhasil aja. Tidak dalam kondisi sebenar-benarnya meditasi maksudnya. Betul. Karena meditasi itu bukan datang belajar meditasi, bukan. Dia harus ada 4 state dulu. Gitu. Nah, jadi kalau mau belajar meditasi, nomor 1, jangan pelit dulu Mas Hendra, itu dulu aja. Karena kalau pelit meditasi, pusing. Kayaknya masalah awal emang dipelit itu ya. Sudah lah. Kan sebagai tamu semesta, kita nggak pernah punya hak milik. Yang menarik adalah udah jelas-jelas nggak punya hak milik, merasa kehilangan lagi. Punya apa kamu gitu? Kok merasa kehilangan? Kan tamu, bener nggak? Tapi by the way, sesuai salah satu hukum alam, teknik menuju hukum alam itu sendiri kan harus merasa memiliki. Saya bertolak belakang banget dengan prinsip ini sebenarnya. Harus merasa memiliki adalah menghadirkan. Oh, oke. Tapi kan merasa memiliki bukan memiliki, Gus. Beda dong. Tapi buat yang tidak paham akan kejebak dan masuk ke dalam ini punya aku loh kan gitu. Iya, kejebak aja dulu, nggak apa-apa kan dia nanti ngerasain. Bener nggak? Iya betul. Gus, kalau nggak ada orang kejebak, nggak akan ada yang ikut kelas sampean, Gus. Oh gitu. Oh iyalah. Yang ikut kelas sampean tuh orang yang banyak masalah, yang pulang. Sampean apa kita? Kita. Ya. Mas Hendra termasuk. Termasuk salah satunya. Penggawanya dia malah. Ini semua yang nonton Ngaji Rasul tuh orang bermasalah semua, udah gitu aja. Iya. Termasuk konten saya. Semuanya. Karena kalau nggak bermasalah nggak mungkin mampir ke room kayak gini tuh nggak Iya, mungkin, betul. Gus. Itu intinya. Mudah-mudahan tugas kita di dunia nggak selesai deh. Biar terus hidup. Biar terus hidup. Anyway kan kalau hidup kan mati tuh hoax kan. Nggak ada mati gitu. Kasih dulu penjelasan. Iya, nanti kita bahas. Iya, Kita oke. balik dulu ke sini. Nah, balik ke situ. Supaya ada anchor-anchor gitu. betul. Oke. Jadi nomor 1 tuh nggak pelit dulu, Mas. Karena dengan nggak pelit, kepemilikan turun. Itu bisa jauh lebih rileks. Jadi nggak pelit, menahan amarah, memaafkan, baru meditasi. Baru manunggal. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk ya. Oh, 3-nya enggak, aku kelas meditasi. Nggak bisa. Dia hanya duduk berritual dengan harapan ingin tenang. Nah, Rongono kupingmu ikut. Konten saya maksudnya. makanya Ujuk-ujuk pengen kaya. iya, kan semua juga bertumbuh gitu. Iya. Apalagi di Patanjali itu ada 7 sampai 8 gitu. Banyak lah ya, anyway. Nah, tapi poin saya adalah sekarang tuh semua udah jadi padatan, Gus. Meditasi memadat menjadi duduk diam. Sholat memadat jadi gerakan. Puasa memadat jadi nggak makan nggak minum. Nah, lupa untuk mencairkan padatan itu menjadi sebuah laku yang keseharian. Bahwa meditasi kan sebetulnya bukan hanya duduk diam, bukan. Iya, setuju. Ketika gini, kesadaranku melampaui dari tubuh, pikiran, perasaan, emosi. Ini meditasi. Ketika saya sederhana mau ngomong, mikir dulu, diam dulu. Itu meditasi. Aku ngomong gini ke Gus Baraja bagus nggak? Kayaknya enggak. Itulah meditasi. Gitu. Ya, jadi balik lagi gitu Mas Hendra. Ketika tadi Mas Hendra bilang, aku mau meditasi karena aku pengen. Ketika ada aku pengen, dia kehilangan momen saat ini yang tadi Gus Baraja sampaikan gitu. Padahal inti dari meditasi adalah melepaskan masa depan dan melepaskan masa lalu. Kenapa? Karena hidup selalu di sini saat ini. Berarti meditasi bukan bicara keinginan. Bukan dong. Catatan penting. Bukan lah. Karena mereka mencari meditasi untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Level 1. Oh. Doanya anak TK kan minta. Betul nggak? TK ya. TK lah. Karena doa itu kan pada dasarnya bukan minta, tapi mengundang. Ya. Tuh, setuju. Gus Baraja kalau tidak diundang oleh cinta nggak kesini. Nggak kesini. Betul nggak? Maka aku berdoa. Gimana doaku? Aku berperilaku baik kepada sampean. Sehingga sampean berkenan datang ke sini. Betul. Gitu. Itu chat saya tadi. Saya chat ke dia. Kang, pertemuan kita bukan karena konten. Betul. Karena Because cinta. I love you. Saya cinta gitu. Betul. Dan pertemuan yang konteksnya kita dengan hal-hal ini kan
menyenangkan gitu Gus. Iya, ya banget. Ya kita baru pertama ngobrol nih ya Iya, secara live, tapi Kayak nggak ada batasan. Betul. Aku sangat menghormati pun gue sama gitu. Maksudnya kita benar-benar saling menikmati obrolan ini dengan apa? Dengan kedewasaan kesadaran. iya. Hati, Kang. Balik tadi kata Rumi, sesuatu yang disampaikan pakai hati maka akan ditangkap oleh hati. Itu Ya. sih.